يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Merokok hukumnya haram ya, karena kita tidak boleh merusak diri kita sendiri. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri. Diri kita ini nikmat dan setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kita berkata, ini kan badan-badan saya, jantung-jantung saya, paru-paru saya, terserah mau saya rusak atau enggak. Ya, terserah saya, enggak. Semua yang Anda rasakan adalah nikmat, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melarang membunuh diri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Maka kalau ada orang bunuh diri, misalnya dia menusukkan besi ke dalam perutnya, maka dia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat dengan siksaan tersebut. Jangan dia berkata, ini nyawa saya, terserah saya. Enggak. Itu nyawamu, jasadmu, titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita rusak. Jangankan dirimu, hartamu saja kau rusak-rusak tidak boleh. Betul tidak? Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah, mubadzir adalah temannya syaitan. Kalau orang kemudian punya mobil dia bakar, dia ledakkan ya. Ini bahlul atau bukan? Bahlul. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau benda di luar tubuh kita saja tidak boleh kita rusak, apalagi tubuh kita. Dan semua dokter sepakat bahwasanya rokok itu merusak. Tanyakan dokter. Nanti kalau nanti ke rumah sakit lihat dokter, ada 100 mungkin racun. Meskipun dokternya juga merokok ya. Tapi dia tahu, kalau tanya dokter siapapun apa rokok, dia akan sebutkan ini racunnya, racun. Jadi yang pertama, tidak boleh kita memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri, di antaranya rokok. Dan betapa banyak ya orang yang merokok akhirnya kena kanker banyak sekali. Kalau ada yang bilang, Ustaz, ada orang juga merokok umurnya panjang. Ya atau tidak? Kita bilang seandainya dia tidak merokok akan lebih panjang lagi. Yang kedua, betapa banyak orang minum khamar enggak mati-mati. Orang-orang bule itu minum khamar enggak mati-mati enggak? Ya, buktinya bukan berarti kemudian kalau tidak mati berarti jadi halal. Enggak. Ya, banyak orang narkoba juga tidak mati-mati kemudian kita katakan halal. Jadi yang jelas kita tanya kepada para ahli, para dokter, mereka mengatakan bahwasanya rokok itu berbahaya. Rokok itu berbahaya bagi kesehatan tubuh dan menyebabkan kanker ya. Iklannya sekarang sudah berubah, dulu rokok mematikanmu. Sekarang iklannya diganti, ada bolong di sini. Nggak tahu maksudnya bolong buat taruh rokok atau gimana. sekarang bolong ya. Ganti, pokoknya intinya menunjukkan itu berbahaya. Meskipun di atasnya gambar orang gagah, gambar cewek cantik, laki-laki pendaki gunung ya, naik mobil mewah. Apa hubungannya dengan rokok? Saya juga nggak paham ya. Coba suruh orang yang perokok naik gunung sama yang tidak merokok. Yang merokok pasti ngos-ngosan ya. Jadi intinya rokok itu merusak tubuh. Ini yang pertama. Yang kedua yang lebih berbahaya daripada ini, rokok mengganggu orang lain. Itu yang lebih berbahaya. Rokok itu menzalimi orang lain. Tatkala Anda merokok di sekitar orang lain, bisa mengganggu istri Anda. Istri Anda tiap hari tidur bau sama suami yang bau asbak. Ya. Ya. Kemudian kasihan anak-anak. Dan benar ada kejadian anak kena kanker gara-gara apa? Bapaknya. Anak sakit gara-gara anak meninggal gara-gara bekas rokok bapak. Jadi kejadian. Pernah ketemu dengan seorang wanita meninggal gara-gara suaminya perokok. Karena rokok pasif lebih parah daripada rokok aktif. Istrinya meninggal kanker gara-gara perokok, suaminya perokok. Jadi yang paling bahaya, yang kedua yang lebih bahaya adalah menzalimi orang lain. Dan saya termasuk orang yang tidak kuat kalau ada asap rokok. Kalau orang lagi rokok, saya batuk-batuk ya. Ya, saya pernah umroh sama istri saya, kemudian samping saya, istri saya batuk-batuk, nggak kuat. Ternyata sebelahnya orang merokok. Jadi rokok itu bisa masuk di sela-sela kemudian tembus di kamar sebelah. Istri saya sampai batuk, kepala pusing, dia tidak tahu, dia santai-santai saja. Sementara istri saya sesak napas, sampai kepala pusing, sampai nangis, saking banyak batuk, dia santai-santai saja merokok, nggak peduli. Jadi ini yang lebih berbahaya, ente zalim sama orang lain dan ente akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Jadi rokok mengumpulkan dua keharaman, menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Dan Nabi bersabda, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain.